Saya percaya bahwa saudara di rumah dalam keadaan sehat. Mari kita bersemangat dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Ya, jaga kesehatan. Ini Omikron, virus baru sudah masuk ke Indonesia. Tapi kita percaya Tuhan Yesus sanggup melindungi kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Berkati kami yang anak-anak Engkau yang mau belajar firman Engkau. Tuhan, pakailah hamba Engkau, dan biar kami semuanya menyampaikan, mendengar, sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Kejadian 2 ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakarnya dengan gala-gala dan tel, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebelau di tepi sungai Nil. Ini kejadian bahwa seorang ibu yang mempunyai iman tidak mau anaknya itu dibunuh ataupun terbunuh. Ya, nah, kita mau renungkan cerita ini. Bagaimana iman seorang ibu? Tuhan tak akan membiarkan kita sendirian. Seberapapun beratnya tantangan kita yang menghadang dan tak seharusnya melemahkan iman percaya kita. Mari kita ingat, tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan, aku tidak mau ada masalah, aku tidak mau ada kesusahan, aku tidak mau ada cobaan. Tidak, semua orang akan hadapi. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan Yokebed? Sikap dia itu ketika ada ancaman pembunuhan terhadap bayi laki-laki Ibrani, termasuk bayi munggirnya. Mungkin setelah berpikir begitu keras untuk luput dari bahaya, di mana tiada hal yang bisa ia perbuat untuk mengubah keadaan. Secara manusiawi, ia bisa saja putus asa. Udahlah, anak saya ini biarlah dibunuh saja. Tetapi dalam keterbatasannya, Yokebed memilih untuk percaya dan berusaha sebisa mungkin. Aku senang sekali. Dia bukan hanya tinggal diam, minum teh atau kopi atau makan Indomie, tidak. Dia berusaha sebisanya, Alkitab mengatakan. Kini dengan harapan yang tersisa, Yokebed mulai membuat sebuah keranjang. Dengan kata lain, dia pakai otak, dia pakai akar, dia pakai talenta dia. Dia berpikir, nggak mungkin dong, udahlah bayi saya udah gede, lo cemplung aja ke laut mati aja gitu. Tidak, dia membuat keranjang. Didasarin barutan cinta terhadap bayi itu. Ia mengarasi keranjang itu dengan tel dan gara-gara. Dengan satu tujuan, bayinya luput dari pembunuhan ini. Saudara sekalian, untuk seorang ibu membiarkan anaknya mengalir di sungai, itu suatu hal yang susah sekali. Kenapa? Karena ini anak kandung dia. Ya, tidak mungkin dia tidak sayang. Tapi dia dengan iman membuat keranjang dan usaha, dia melakukan yang terbaik untuk bayi ini. Nah, dia akan bilang, udahlah, kalau saya sudah berbuat di sungai, dia mau tenggelam, ya sudah. Tapi dengan iman, dia percaya pasti ada orang yang membantu bayi ini. Siapa sangka usaha terakhirnya ternyata merupakan bagian dari terwujudnya sebuah rencana besar Tuhan akan keselamatan suatu bangsa. Bayi yang akhirnya tumbuh besar itu pun kerap menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari pembudakan penunjukan tanah perjanjian. Siapa dia? Dia adalah Musa. Jadi saudara sekalian, cerita ini sungguh menyentuh hati saya. Ya, persoalan yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar, ternyata menjadi jalan kemenangan penuh keajaiban di tangan Tuhan Yesus yang berdarurat. Jika saat ini saudara sedang diperhadapkan dengan situasi yang begitu mencekam, tidak masuk akal, dan seakan tidak ada hal yang bisa Anda lakukan untuk mengubah situasi, kerjakanlah apa saja yang bisa Anda lakukan. Seperti Yokebed, buatlah keranjang Anda. Ya, keranjang itu adalah langkah iman Anda. You must do something.
Jangan sit down and do nothing. Lakukan sesuatu. Keranjang itu adalah kepercayaan penuh pada Tuhan Yesus dan kebesaran kuasanya, dibalut dengan usaha dan tindakan terbaik Anda. Jadi ada orang bilang, "Pastor, saya punya bisnis turun." Oh ya, saya tahu. Apa yang harus kita lakukan? Diam? Tidak. Harus kita melangkah. Melangkah seperti kata Martin Luther. Iman adalah mengambil langkah pertama. Sekalipun kita tak melihat anak-anak tangga. Tuhan masih bekerja dalam kemustahilan. Walaupun kita tak sepenuhnya bisa memahaminya. Jalan dan lancangannya. Tuhan Yesus. Namun yang pasti, jalan itu adalah yang terbaik. Nah, di sini cerita ini kita lihat bahwa kalau kita adalah orang yang pasif, jangan kita mengharapkan dapat berkat dari Tuhan. Dengan kata lain, kalau Yokebed tidak membuat lanjang, tidak membuat peti untuk bayinya, ya udah masuk aja kantong plastik gitu loh, tenggelam. Dia mikir. Yokebed itu pakai otak untuk mikir. Bagaimana ya saya supaya anak ini bisa mengapung dan aman, tidak tenggelam. Dia membuat keranjang yang cukup bagus untuk supaya bayinya ini nggak tenggelam ke dalam laut. Dia usaha. Jadi kalau kita dalam kesusahan, marilah kita juga berdoa, Tuhan, berikanlah aku hikmat Tuhan. Berikanlah aku ide Tuhan. Berikan aku koneksi. Berikan aku orang yang harus saya hubungin. Berikan saya pengertian apa yang harus saya lakukan untuk bisa memulihkan ya keuangan dalam keluarga saya. Bagaimana pelajaran saya, keluarga saya, dan hidup saya. Tuhan Yesus pasti buka jalan. Mari kita usaha dan berpikir dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Mari kita tunduk kepala kita. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Contoh yang Tuhan berikan buat kami. Tunggu Tuhan, sungguh Tuhan. Kami anak-anak Engkau rindu Tuhan. Seperti Yokebed Tuhan. Mau usaha membuat sesuatu. Dan percaya Tuhan Yesus Engkau ambil alih. Dan Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus.